Selamat sore semuanya. Mungkin dari antara kalian yang sedang mencari aplikasi ujian yang berbasis online ya seperti PKR, namun aplikasi ini dibuat sedikit berbeda ya, merujuk ke sistem seperti TKA, yaitu yang membedakan adalah jenis-jenis soalnya, terutama yang sudah berjalan pada saat ini. Kalau tidak salah yang ada di sekolah dasar negeri atau sekolah dasar tingkat sekolah dasar ya. Ini adalah tampilan awal untuk admin ya, atau untuk guru dan siswa. Nah, untuk admin sendiri di sini kita langsung masuk saja ya guys ya. Oke, di sini adalah login admin atau tempat admin itu sendiri untuk mengolah data guru, data siswa, data total kelas dan mata pelajaran. Di sini ada dashboard ya, kita pilih untuk dashboardnya, tampilannya seperti ini. Klik untuk profilnya, ini adalah profil adminnya, kurang lebih seperti ini. Untuk profil sekolah kita tulis sesuai dengan nama sekolah kita. Nah, ini mata pelajaran kita buat, misalkan di sini sudah saya buatkan bahasa Indonesia, matematika, dan saya tambahkan misalkan agama Islam, pendidikan agama Islam. Oke, simpan. Nah, ini sudah, anggaplah sudah terisi ya. Terus data kelasnya di sini misalkan ini saya hapus terlebih dahulu. Kita bikin kelas baru. Sebentar. Tambah kelas, tambah data aja deh. Tambah data, misalkan kelas 2A atau kelas 5A ya. Kelas 5B. Nah, misalkan target kita adalah untuk kelas 5A dan kelas 5B dan kelas 6 ya, kelas 6A. Berarti di sini ada tiga guru yang harus menginput nilai. Nanti kan kita simulasikan bagaimana cara buat akun guru ya. Setelah kelas di setting seperti ini atau diinputkan, baru kita setting mapel. Nah, yang untuk 10 TKJ 1 ini diambilkan saja ya guys ya. Di sini kita atur mapel kelas 5A. Semua mapel kita klik. Kenapa? Satu, karena ini yang akan diujikan gitu. Yang akan ada dalam ujian siswa tersebut ya. Oke, kita setting terlebih dahulu guys semuanya. Jadi ini diatur dari akun admin itu sendiri. Oke, ini sampai dengan kelas 6A. Kita coba simpan. Oke, jika sudah selesai setting mapel kelas, yang kita lanjutkan adalah data guru. Kita pastikan dulu data guru ini sudah terinput. Misalkan di sini sudah saya sediakan input Excel-nya. Ya, input Excel kalian bisa langsung download template-nya. Nah, kurang lebih template-nya seperti ini guys. Nah, ini template yang ada di aplikasi. Jadi ikutin aja. Misalkan kita contoh pakai deh ya. Misalkan nicknya 223 lalu saya 10 aja deh, atau kita tidak perlu pakai template ya. Misalnya kita mau masukin satu persatu, bisa tambah data guru, isikan nih satu 86 lalu sini nama lengkapnya Mandala, usernya kita guru 1, passwordnya 3456. Nah, dia ngajarnya apa? Ngajarnya adalah katakanlah bahasa matematika ya, matematika. Dia ngajar matematika, simpan. Nah, ngajar di kelas berapa? 5A, 5B ya, 5B berarti 6A. Berarti dia yang bertanggung jawab antara kelas ini untuk pelajaran matematika dia. Oke, karena ini adalah guru kelas, berarti semua mapel kecuali semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan PJOK untuk tingkat SD ini nggak usah diklik karena dia guru kelas. Oke, kita klik simpan. Lanjut, kita bikin lagi. Misalkan di sini ini ada 2 guru ya, udah ada 2 guru 1. Oke, kita bikin lagi 1 guru lagi kan ada 3 ya, ada 3. Misalkan nicknya 00001.
misalkan Kurnia, Anggala, katakanlah itu ya. Di sini guru 2, kita pasang waktu 2, 3, 4, 5, 6. Dia mengajar bahasa Indonesia. Dia karena guru kelas atau kita anggap dia guru mapel, dia mengajar mapel agama. Dan dia kelas yang diajar adalah kelas 5B dan 5A. Kelas 6-nya nggak usah dicentang. Berarti dia yang bertanggung jawab di kelas ini untuk mata pelajaran agama. Berikutnya simpan. Nah, data guru sudah kita simpan semua ya, baru kita lanjut ke data siswa. Nah, ini anggaplah siswanya sudah ada dan kita bikin baru. Sama di kolom input data siswa pun sudah saya sediakan import file dalam bentuk Excel. Tambah siswa misalkan misalnya 111111 namanya Syahreza. Oke, di sini dia kelas berapa? 5A. Nah, ini murid 1 misalkan. Sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini nanti yang akan digunakan oleh si siswa untuk masuk ke user ujian online itu. Ya, simpan dan murid keduanya kita beri nama Angelo. Dapat mana? Kita beri nama Angelo. Oke. Nah, sama di sini dia kelas 5A. Dia murid 2. Oke. Passwordnya 1 2 3 4 5 6. Sama ya guys ya. Simpan. Nah, ketika di admin sudah selesai semua, baru kita coba untuk mengatur jadwal. Jadwal ini kita atur sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh guru. Misalkan untuk si guru ini mau pakai untuk ujian PTS. Nah, PTS itu kan biasanya serempak ya guys ya. Semuanya biasanya kita ambil kelas 5 bahasa Indonesia. Tanggal ujiannya misalnya katakanlah hari ini lah ya guys ya. Hari ini mulainya pukul misalkan 18.00 ya. Berapa menit? Misalnya 60 menit. Kalau bahasa Indonesia sekitar 120 menit katakanlah gitu ya guys ya. Simpan jadwal. Nah, jadwalnya sudah disimpan, tetapi kita balik dulu ke akun guru. Misalnya tadi kita buka dulu guru 1. Passwordnya 1 2 3 4 5 6. Guru 1. Nah, guru 1 ini adalah guru mapel dia, guru kelas. Dia harus membuat soal dulu untuk 5A, 5B, 5, 6, 6A. Nah, ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Saya kelas 5A. Dia mau pilih soal apa bahasa Indonesia ya, dia pilih. Nah, di sini yang membedakan adalah jenis soalnya. Pilihan ganda, PG kompleks, pilihan ganda kompleks, benar salah dan uraian. Nah, misalnya kalau pilihan ganda seperti biasa ya, misalnya di sini ada jawaban yang benar ada 1. Contoh di sini saya buat dari pilihannya dari A sampai E. Namun jika yang digunakan sampai D ya E-nya nggak usah digunakan gitu ya guys ya. Berikutnya misalnya kita contoh di bawah ini adalah sebentar, soal bahasa Indonesia gimana ya? Bentar. Ya. Berikan contoh kata-kata di bawah ini adalah pernyataan yang benar. Ini manakah pernyataan yang benar. Oke, jalan. Nah, ini bisa soalnya bisa pilihan dengan soal gambar juga sudah bisa sudah bisa ditampilkan. Misalnya ada soal gambar, tampilkan bisa. Tapi kalau tidak ada gambar ya nggak apa-apa. Di sini kosongin aja. Misalkan jawaban yang benarnya adalah B, katakanlah gitu ya. A, B, C, D. Nah, ini jawaban yang benar adalah B. Nah, kita simpan soal atau mau tambah soal pilihan ganda boleh, tapi kita pengen susun dulu
Karena ini sistemnya adalah soal ngacak ya guys ya, ketika nanti di anak adalah soal ngacak. Untuk PG kompleksnya sendiri adalah seperti ini. Ini adalah pernyataan benar atau salah ya. Perhatikan pernyataan, perhatikan pada pernyataan di bawah, manakah pernyataan yang benar dan salah menurut Anda. Oke. Katakanlah yang benar ini ya, jawaban yang benar ini. Jawaban yang benar ini. Ini adalah pilihan jawabannya. Dan saya pergi ke sekolah. Ini jawaban benar. Ini jawaban salah. Saya pergi ke pasar untuk belajar. Ini salah. Jawaban benar adalah saya pergi ke sekolah untuk belajar. Ini saya pergi ke rumah untuk pulang. Ini jawaban benar. Jawaban ini bisa lebih dari satu yang benar nih guys ya. Nah yang D-nya semua saya pergi ke kantor untuk bobo misalkan gitu ya guys ya. Tambah soal. Saya simpan soalnya. Nah ini soalnya sudah terisi. Nah jawaban benar salah seperti ini guys. Pernyataan di bawah. Apakah ini benar, apakah ini salah. Misalkan perhatikan pernyataan di bawah. Pernyataan di bawah ini. Mana yang kamu anggap benar dan mana yang kamu anggap salah. Saya pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi ini pernyataan benar ya. Kita tambah lagi. Saya pergi ke kantor untuk saya pergi ke sekolah ya. Sekolah untuk bekerja. Sebentar. Saya pergi ke pasar deh. Ke pasar untuk belajar. Oke, berarti salah. Ini jawaban yang benar ya. Pernyataan ini adalah salah. Ini jawaban yang benar. Tambah lagi satu pernyataan lagi. Saya pergi ke masjid untuk beribadah. Oke, berarti ini kan pernyataan benar ya. Simpan ya. Simpan semua. Jika semua sudah selesai, kalau tidak mau pakai uraian nggak apa-apa. Nah, si guru ini sudah siap nih soalnya gitu kan ya. Nah, gitu ya. Si guru ini udah siap. Nah, kalau kita mau menyalin, kita ternyata di kelas 5A dan 5B ada mapel bahasa Indonesia, dia ngajarnya di tempat yang sama nih guys nih. Ya. Tempat yang sama. Di kelas 6 pasti beda. Misalnya ada paralelnya ya 5A 5C, ada bahasa Indonesia juga, ya udah 5A-nya bahasa Indonesia kita klik, 5B-nya bahasa Indonesia. Ini kan 5A bahasa Indonesia, berarti 5B bahasa Indonesia. Kita salin aja, mulai salin. Oke, nanti kita nggak perlu lagi, si guru nggak perlu lagi nulis soal untuk 5B. Oke, si guru 5B-nya udah ada nih bahasa Indonesia-nya. Nah, ini soalnya udah ada. Berikutnya, kita langsung ke murid nih. Murid 1 ya, kita masuk. Nah, si murid ini ternyata pengen waktu ujiannya sudah dimulai ya, tadi jam 18. Kita mulai kerjakan. Sini kita bikin dulu. Nah, ini waktunya sudah berjalan nih guys ya. Waktu sudah berjalan. Ini soal nomor 1 ya. Ini soalnya ngacak ya. Ini kalau ini gelap maaf ya. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini yang kamu anggap benar dan mana yang kamu anggap salah. Saya pergi ke sekolah. Nah, ini murid menjawab benar atau salah pilihannya. Dia ketika dia jawab ini, misalkan ya dia jawab ini, selanjutnya berikut pernyataan ini. Di bawah ini manakah pernyataan yang benar ya, pernyataan yang benar ya. Misalkan tadi jawabannya kan B ya. Dia pilihnya ini. Ini pilihan ganda ya, bukan pilihan ganda kompleks ya.
Yang ini baru bilangan ganda kompleks yang lebih dari 1. Oke, dia jawab. Oke, ketika sudah selesai, nah dia langsung kumpulkan ujian. Nah, ujian sudah selesai. Keluar nanti di akun guru ya, akun guru tadi, guru 1. Nah, siswa yang sudah mengerjakan soal, kita lihat nih rekap nilainya sudah masuk di sini. Di admin, maaf ya, di admin. Di admin sudah masuk nih. Oke, siswa, data siswa. Nih, koreksi soal. Kelas 5A tadi kalau nggak salah, bahasa Indonesia. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Jawabannya ini. Nah, ini kan koreksi ya. Monitoring hasilnya kita lihat di sini. 5A atau bahasa Indonesia bukan data. Nah, ini dia yang sudah mengerjakan selesai. Nah, ini nilainya. Mulai. Nah, ini yang mengolah siapa? Ini adalah yang mengolah guru. Kita balik lagi ke data guru. Misalnya guru 1. Guru 1. Oke. Di sini ada namanya rekap nilai. Oke. 5A. Nah, ini dia Sareja, dia sudah selesai. Nah, bobotnya ini kita nilai, ternyata dia dari soal ini ternyata salah semua nih. Nah, ini bobotnya. PG-nya 50, PG kompleks 25 dan benar salah 25. Untuk esainya 50. Range total bobot ini tidak boleh lebih dari 100. Kalaupun tidak ada esai, berarti kita nolkan di sini. Di sini kita bikin 50 untuk mencapai ini ya, mencapai 50, berarti sini 50 ini 50. Nah, ini bisa guru tersebut yang mengatur bobot nilai. Simpan ulang. Ini 0. 50. Oke. Ini berarti kelebihan 50. Berarti 50 30 20. Nah, gitu ya. Atau kita bikin di sini 25 deh. 25. Nah, inilah nilainya. Kita lihat. Nah, nilai si siapa? Al-Sarja ini nilainya 0 nih ya. Untuk nilainya 0. Nah, ini belum selesai nih. Kita lihat yang Angelo tadi ya. Kita coba untuk Angelo tadi. Saya bahasa Indonesia-nya kita cek dulu kita. B, nomor 1B. BC. BS. Oke, lihat ya, Angelo. Murid 2. Nah, si Angelo ini mau mengerjakan nih, ya. Daftar ujian dia mulai. Nah, ini dia jawab B. Ini soalnya ngacak lagi beda sama yang tadi, teman yang tadi jawabannya beda. Nah, sebentar. Ini Angelo. Oh, dia sudah ngumpulin. Kita satu dia sudah ngumpulin. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi seperti ini, anak sudah mengumpulkan, kita cek ini. Nanti admin akan membuka lagi untuk anak yang mengerjakannya terlalu cepat, yang salah ngeklik gitu ya, salah ngeklik. Oke, kita lihat lagi. Kita bikin data siswa lagi. Soal di sini Luna ya. Oke, Luna plus 5A gitu ya. Plus 5A. Ini murid 3. 2 dapat 6. Oke. Nah, si Luna biar ikut, si murid 3 ini biar ikut untuk ujian. Murid 3. Oke, dia mau ikut ujian nih. Kita klik mulai kerjakan. Nah, ini pernyataannya pun beda lagi ya. Nanti jangan diklik kumpulkan ujian, langsung klik selanjutnya. Di bawah ini mana nih? Oke, kita lihat ini. Oke, ini benar salah. Nah,
Selanjutnya C. Nah ini ketika dia ragu-ragu dia koreksi lagi guys ya, bisa mundur soalnya. Ketika sudah selesai langsung kumpulkan ujian ya, kumpulkan. Nah, nanti kita masuk ke guru itu sendiri guys ya, guru yang mengerjakan guru yang mengampu mapel bahasa Indonesia di 5A. Nah, kita lihat rekap nilainya. Tel bahasa Indonesia, nah ini Luna. Nah, ini Luna masuk semua nilainya, karena dia benar semua ya. Kita pilih bobot, di sini esainya 0, di sini berapa? Misalkan kalau misalnya mau pakai esai berarti di sini esainya 10. Ini kita kurangi 10, 20. Nah, nilainya. Tapi kalau esainya nggak ada nih kita 0, 25. Yang penting nilainya tidak melebihi dari persentase 100. Kita hitung ulang. Oke. Kita lihat. Nah, ini jawaban dari Luna. Simpan nilai ya, kalau udah yakin kita simpan nilai. Oke, ini nilai tidak bisa diubah lagi untuk yang sudah mengerjakan, tapi guru bisa dapat mengoreksinya langsung di sini. Nah, berikutnya cetak laporannya, bisa untuk cetak laporan. Coba ya. Nah, ini nilai hasilnya untuk laporannya ini guys ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini PG-nya dia ngerjain nilai 100, ininya 100, karena bobotnya kita yang menentukan ya guys ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bagi kalian yang sedang mencari aplikasi ujian, monggo bisa menghubungi saya. Terima kasih.